semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmiatus Solehah dengan NIM 200210402076 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dimulai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Berbicara tentang bahasa, bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan masyarakat umum dengan tujuan berkomunikasi. Menurut Djarjo Wijojo dalam bukunya menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang bersifat arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Dengan bahasa diharapkan komunikasi antar pembicara dengan pendengar dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, sebuah bahasa memiliki peran yang penting bagi manusia dalam proses komunikasi. Nah, jadi bahasa itu memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Bahasa ini juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia, memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejak ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dengan demikian setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini menjadi dasar sebagai jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Bahasa memiliki dua jenis, yaitu verbal atau perkataan dan non-verbal atau action. Sedangkan dari fungsinya, bahasa ini memiliki dua fungsi, yaitu transaksional dan interaksional. Transaksional adalah fungsi bahasa yang bertujuan untuk menyampaikan isi dari pesan. Sedangkan interaksional merupakan fungsi bahasa untuk menyampaikan sikap individu dan melibatkan hubungan sosial. Dan juga bahasa Indonesia inilah menjadi perisai pemersatu bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana pertahanan bangsa dari ancaman disintegrasi. Ada tiga fungsi utama bahasa Indonesia. Fungsi pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri, dan martabat bangsa. Dan juga falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi yang kedua yaitu dari segi fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menamakan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi bahasa ini erat hubungannya dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan menetapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tetap tidak menghilangkan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Peran bahasa Indonesia ini juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa melihat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa satu sama lain. Bahasa Indonesia juga merupakan sebuah simbol penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini menyadarkan kita akan keberadaan berbagai suku bangsa di Indonesia yang dapat menggapai keserasian hidup sebagai bangsa Indonesia yang satu tanpa meninggalkan identitas kesukuan terhadap nilai-nilai sosial budaya dan latar belakang bahasa daerah masing-masing. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai sarana dalam kegiatan manusia, seperti halnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan adanya perkembangan hal inilah sejalan juga dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi membuat bahasa juga ikut terus berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya dilakukan upaya pengembangan bahasa yang berkelanjutan. Pengembangan bahasa dilakukan dalam pembakuan bahasa Indonesia. Pembakuan ini dilakukan dengan memperhatikan asas demokrasi dan keragaman bahasa Indonesia yang diarahkan untuk menciptakan komunikasi yang lebih luas dan efektif.
Pengembangan bahasa Indonesia juga dilakukan dengan pelestarian bahasa Indonesia. Pelestarian bahasa Indonesia ditekankan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern yang terbuka dan berfungsi aktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.